aku lupa beli kerang lagi guys. Sebel deh bikin kerjaan. Niatnya tuh aku pengen bikin kerang, beli kerang. Tau gak sih kerang yang enggak, bukan kerang sih, oyster. Aku pengen beli oyster buat tambahan bikin sundubu jjigae. Waktu itu kan aku belum sempat masaknya ya, pengennya hari ini. Malah lupa, itu kan harus ada seafoodnya. Kalau nggak ada seafoodnya tuh nggak enak. Kayaknya aku harus mampir ke warung terdekat deh. Di depan rumahku ada nggak ya? Coba aku cek ya, ada apa nggak. Kalau ada, kita masak sundubu jjigae-nya hari ini untuk vlog selanjutnya. Kalau nggak ada ya lupakan. Oke guys, video aku kali ini aku mau nepatin janjiku masak sayur sundubu jjigae alias sayur yang tiba-tiba jadi terkenal lagi gara-gara dramanya Queen of Tears. Katanya sayur sundubu jjigae ini ada di scene bagian Kim Soo Hyunnya tuh makan sundubu gitu loh. Terus akhirnya banyak teman-teman Indonesia yang pada tersundubu-sundubu jjigae gitu gara-gara drama ini. Jadi aku mau coba ya masak ala aku ya. Ini ala aku, jadi nggak ada sangkut pautnya dengan cara orang lain. Ini ala lidahnya keluargaku. Jadi aku ajarin kalian yang simple aja gimana caranya bikin ya. Terus sundubu jjigae ini halal apa enggak? Kalau menurut aku sih halal ya. Karena apa? Karena dia bahannya itu cuman ada kembang tahu, terus daging juga terserah ya, kita mau pakai seafood atau daging sapi atau tidak pakai sama sekali, terus sama telur ya, sama telur udah. Terus bumbu-bumbunya gimana kak? Bumbu-bumbunya aku kasih tahu langsung ya apa aja, jadi kalian bisa prediksi ini boleh dipakai atau enggak. Tapi kalau menurut aku sesuai pilihan aku itu pasti boleh dipakai, mau percaya mau enggak itu saya kembalikan kepada teman-teman semua. Oke, terima kasih. Untuk bahan utamanya yaitu kembang tahu atau kalau di Korea itu dibilangnya sundubu. Jadi itu tahu halus ya guys ya. Ini aku beli waktu itu kan pas aku tur supermarket aku sempat beli, dan ini masa berlakunya expirednya itu masih sekitar, sekarang kan tanggal 22, masih sekitar 7 hari lagi sampai tanggal 29 Mei. Jadi nggak masalah. Terus sayurannya tuh cukup ada hobak ini aja nih, labu. Nggak tahu deh Indonesianya, waktu itu banyak teman-teman yang komen ngasih tahu, lupa lagi namanya apa, pokoknya ya begitulah ini. Terus daun bawang, ini daun bawang yang udah aku cuci terus aku freezer, jadi aku tinggal ambil seperlunya aja. Telur 1 biji, udah itu doang kok. Kenapa kak nggak pakai daging? Kebetulan nggak ada, dan aku udah coba cari kerang di dekat rumahku, ternyata habis. Ya udah nggak usah pakai juga nggak apa-apa. Terus untuk bumbunya itu ada sayur kecap asin khusus untuk sayur, sorry ya. Terus ini cabai bubuk ini buatan dari mertua aku sendiri, karena nanam cabainya sendiri, dijemur sendiri, terus akhirnya di blender sendiri. Terus ini ada minyak wijen, ada lada, dan seucot. Seucot ini kalau di Indonesia itu fungsinya kayak terasi gitu loh guys, tapi ini tuh dari udang ebi gitu. Terus kalau aku tuh suka penggantinya penyedap, suka aku kasih gula sedikit, tapi itu bebas ya mau ngasih atau enggak. Terus jangan lupa minyak sayurnya nanti buat goreng daun bawang. Lupa satu lagi ini apa sih, bawang putih. Nah aku belinya kan bawang putih yang udah dibejek ya, udah dihalusin. Jadi aku pakai yang ini. Oke. Kita ambil daun bawangnya secukupnya. Aku suka daun bawang. Siapa di antara teman-teman yang suka daun bawang? Berarti kalian satu circle sama aku. Aku suka banget daun bawang. Oh iya, aku lupa. Aku juga bakal pakai jamur payung ya guys. Ini jamur payungnya karena aku freezer, jadi aku rendam dulu biar lembek. Dan ini tuh cabai pedes, aku pengen yang pedes, jadi ini juga karena aku freezer, jadi aku rendam biar agak lembek gitu loh. Tapi sekali lagi itu ini ya,
suka-suka kalian aja, mau pakai mau enggak itu pilihan. Oke, kita potong tipis-tipis, iris ya daun bawangnya. Dan terus berhubung waktu itu ini udah aku cuci, jadi nggak perlu aku cuci lagi. Aku ambil seperlunya aja. Aku ambil cuma segini ya guys. Terus potongnya itu biasanya orang Korea motong buat sundubu jjigae itu bentukannya kayak gini. Tapi sekali lagi itu selera ya. Kalau mau motongnya gimana kembali ke selera masing-masing. Oke. Untuk cabenya aku kira-kira pedesan guys, jadi aku pakai 2 atau 3 ya. Aku sebenarnya nggak begitu suka pedas, tapi sundubu ini kalau nggak pedas tuh kayak ada yang kurang. Ini dah, aku butuh ininya cuma 1 aja, butuh kembang tahunya 1 aja. 1 juga sebenarnya ini udah banyak banget ya. Kita masukin daun bawang, minyak gorengnya dikit aja. Terus minyak gorengnya ini ditambahin camgirem, minyak wijen. Fungsinya adalah biar lebih pulen, lebih wangi lah ya, lebih wangi. Ya kan, kecilin apinya kan, biasa tuh kalau ini cepet gosong ya, masukin. Biasanya kalau seandainya pakai daging atau seafood, nih saat kita numis daun bawangnya, itu kita masukin dagingnya sama daging atau seafoodnya. Tapi karena aku nggak pakai, jadi nggak perlu ya. Terus setelah itu bawang putihnya yang udah dibejek. Karena bawang putih itu kadang bikin wangi kan, aku pakainya lumayan agak sedikit banyak. Atau kita coba pakai teri ini kali ya, teri Medan. Aku punya teri Medan loh. Aku bawa ini dari Indonesia waktu itu. Ini aja seraup aja kali ya. Ang tahu kenapa? Tadi kan mama udah kasih makannya. Gantian dong emak yang makan deh. Masa lu baik yang makan deh? Ih. Kita iris cabenya. Masukin. Sekali lagi selera ya, mau pakai mau enggak juga nggak apa-apa. Terus tadi kan aku bilang aku mau pakai jamur. Ini tuh jamur apa sih? Kayak jamur payung gitu loh guys. Buat tambahan sayurannya. Mau pakai boleh, tapi biasanya orang Korea tuh pada pakai. Mau pakai boleh, enggak juga nggak apa-apa. Diiris sesuai selera aja. Ini kan udah aku rendam, udah lembek, jadi aku tinggal tumis. Kan udah udah ditumis. Karena ginian tuh cepet gosongnya, jadi matiin aja dulu apinya, baru kita masukin cabai bubuk. Cabai bubuknya kurang lebih sekitar 3 atau 2 sendok teh. 1 2 3. Oke, udah ditumis. Nanti sambil nunggu setengah matang, kita sambil masak air buat kuahnya biar cepat matangnya seperti biasa. Ya kan? Jangan lupa masukin kecap asin yang buat sayur. Sendok ini aja. 1,5 sendok deh. Ingat ya guys, ginian ini cepet banget gosongnya, jadi harus pinter-pinter mainin apinya. Apinya itu digedein saat airnya udah masuk. Oke, airnya kan udah mendidih nih. Ayo kita tuang. Duk deh, buka. Setelah itu baru sayurannya masukin. Tadi sayurannya cuma ini nih hobak doang. Labu.
Kalau dikira nanti airnya kurang, tinggal tambahin aja. Terus tadi apa tuh? Apa ya? Mana sih udang ebi? Oh nih deh, sorry, udang ebi buat naruh kamera guys. Maaf nih. Oke, udang ebinya kita kasih 1 sendok aja. Dia tuh asin. Sebenarnya ini kayak gini-gini tuh pengganti garam gitu loh guys. Asin. 1 sendok aja cukup. Setelah itu masukin kulkas lagi. Jangan lupa ladanya cukup 3 kali tuk 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 gitu, 3 kali aja. Masukin ke tempatnya lagi biar nih dapur jadi lega lagi daripada semuanya pada di atas ya. Baru terakhir tahunya dimasukin. Kalian mau pakai penyedap boleh, nggak pakai juga nggak apa-apa. Aku lebih suka pakai gula untuk pengganti penyedap. Sebenarnya apa aja juga boleh sih, cuman aku lebih worth it ke gula aja. Ini udah mendidih nih. Baru kita masukin tahunya. Tahunya ini kan ada garisnya nih di tengah, dia kalau nggak hati-hati tuh suka meletek gitu loh, apa ya namanya, pecah gitu loh guys. Tuh kan, tahunya lembut banget tuh. Yuk kita masukin tahunya ya. Langsung masuk guys. Masukin tahunya ya. Tuh, makanya kenapa airnya harus setengah aja. Soalnya kalau tahunya masuk dia langsung luber. Itu kan dia tahunya gede-gede nih, bisa dipotong, dipakai codet aja gitu tuh. Dibelah-belah sendiri aja sesuai selera. Jadi nanti terakhir baru kuningnya telur dimasukin di tengah-tengah. Jadi deh. Oke, sambil kita nunggu sundubu ciganya mendidih, aku mau bikin telur gulung. Kita pakai berapa? 4, 5 kali ya. 5 kah? Tapi nanti si Subin ternyata nggak pulang lagi. Bukannya nggak pulang, pulangnya telat lagi. Udah masakin, pada kagak pulang. Biasanya kayak gitu, udah dimasakin pada nggak pulang, pulang pada telat. Belum ada suaranya sama sekali, cuman Simbi doang. Oke, kita masukin telurnya, bulatnya aja ke tengah. Kita masukin ke tengah. Ini hasilnya. Tuh. Jadi kita tinggal makan aja. Ini dicampur pakai nasi, diaduk. Mantep. Telur gulungnya aku pakai 4 telur sama daun bawang aja. Oke. Ini sebenarnya dari mana ya? Dari makanannya Embi, bubuk cupap gitu loh buat topping, tapi suka nggak kepake. Sebenarnya macam-macam sayuran sih. Kayak yang merah gini nih sebenarnya wortel, terus ada daun bawang gitu loh. Ada damuji kayak lobak kuning. Cuman dikeringin. Daripada dibuang sayang, jadi bisa aku pakai topping buat bikin telur gulung. Begitu. Garamnya dikit aja. Pakai lada. Tinggal aduk aja. Ayo kita goreng telurnya. Ingat ya guys, biasakan untuk tidak memakai banyak minyak goreng di setiap masakan. Kalau bisa ya, buat kesehatan. Kalau nggak bisa juga nggak apa-apa. Terserah semuanya. Ya. Oke,
Oke, tinggal masukin sedikit-sedikit, jangan langsung semuanya. Dikit. Aku rasa mah semua ibu-ibu pada pinter lah masak lah ya. Maaf ya gitu, bukannya ini, maaf banget, pasti pada pinter lah masak, aku percaya. Pokoknya kita berbagi ilmu aja, kali aja cara aku bisa dipakai ibu semua di rumah. Nggak cocok juga nggak apa-apa, cuman mau ngasih daily aku selama tinggal di Korea itu kayak gini. Aku tuh orangnya sebenarnya lebih memilih nggak mau ribet sama urusan masak ya guys ya, yang ada di kulkas itu yang gue masak. Jadi nggak terpantau mentang-mentang aku nih orang Indonesia harus gitu masak masakan Indonesia, nggak juga. Terus suamiku orang Korea, tiap hari harus masakan Korea, enggak juga. Ya semutnya aja, seadanya di kulkas aja. Jadi aku nggak mau memaksakan mentang-mentang aku orang Indonesia harus tiap hari masakan Indonesia, enggak juga. Aku cukup menjadi air aja. Aku kan tinggal di Korea. Kalau kebanyakan masakan Korea itu hal yang wajar, karena nikahnya sama orang Korea. Hal yang wajar. Jadi bukan berarti aku nggak setiap hari masak Indonesia terus aku nggak nasionalisme. Kan ada tuh yang komen kayak gitu, kok dia nggak pernah masak Indonesia gitu ya. Ini buat ngasih pengertian aja ke teman-teman, nikah sama dua warga negara, kewarganegaraan yang berbeda itu, kita tuh udah nggak punya patokan mau masak apa. Anak sukanya apa, itu yang dimasak. Keluarga sukanya apa, itu yang dimasak. Kalau mau bikin ala-ala kayak orang ya bisa aja sih sebenarnya, diatur-atur, di briefing-briefing, dibuat-buat. Tapi itu capek, guys. Capek, hidup tidak menjadi diri sendiri itu capek. Kelihatannya aja yang melalui layar-layar sosial media itu kelihatannya semua enak. Belum tentu. Aku memutuskan nge-YouTube ini adalah ingin menunjukkan keseharian aku. Menjadi sebuah konten, bukan demi konten aku melakukan lain yang bukan diri aku. Itu aja sih. Jadi kalau misalnya aku kurang perfect, kurang sempurna di mata kalian, ya maaf aja. Ya karena kita backgroundnya aja udah beda, background pernikahannya udah beda, background aku lahir di mana beda, background budaya aku udah beda, semuanya serba beda. Jadi kalau kita berpatokan sama gue nggak begitu, kok dia begitu ya, ada hal yang aneh pada diri kalian kalau begitu. Dan aku juga mau ngucapin makasih ke teman-teman yang udah jadi subscriber aku, menerima aku apa adanya. Itu makasih banget. Saat aku nyablak kalian menerima, saat aku lagi serius kalian menerima, saat aku lagi tegas kalian mau terima, saat aku lagi gembel juga kalian mau terima, saat aku lagi cantik juga kalian terima. Itu aku sebagai manusia, dimana aku nggak setiap hari harus cantik. Ada kalanya aku ya kayak gini gitu loh, no make up, rambut acak-acakan gitu, masak apa adanya. Aku mau nunjukin ya, aku juga manusia sama seperti kalian. Aku yakin sih banyak teman-teman yang ngedukung aku. Ya kalian hanya beberapa yang kadang masuk ke spam ya, ngebully aku. Nggak apa-apa, selagi masih bisa aku terima, don't worry, nggak apa-apa. Kecuali udah keterlaluan, paling kalau keterlaluan aku pin aja. Aku pin lalu minta pertolongan kalian untuk membalas kejahatannya. Tuh udah setengah gulung, tinggal ini kan. Apinya tuh harus kecil gitu loh. Malah apinya ada deh yang kecil bet ya. Telur gulungnya udah jadi tuh. Waktunya kita makan. Ambia, kamu mau ke? Hah? Mie goreng이라고? 엄마 계란까지 다 했는데 순두부도 다 했는데. 그럼 미 goreng 간식으로 먹으면 안 될까? 간식으로 어떻게 먹어? Ya Allah, gue udah masak kan 아니면 둘 다 해줘. kelakuan anak gue. 둘 다 해줘. Mie goreng katanya. 둘 다 해줘. 알았어. 아니면 이거 내가 할래. 안 돼. 물 때문에 위험. Mie goreng nggak tuh? Wadidaw.
Dek. Nyesel gue beli mie goreng. 먹어야 될 거 아니야? 계란하고. Kimchi timun. Belum lama aku bikin sendiri. Waktu sisa timun itu kan sayang ya. Jadi aku bikin sendiri. Teri itu aku ada 2 jenis, teri yang tipis buat embi sama teri yang gede-gede gini. Tapi ya gitu, sekali lagi dibikinin embi itu ya udah. Yang makan maknya doang sama bapaknya. Kan ini teri bagus ya guys, proteinnya. Ini teri yang agak gede-gede. Oke guys, waktunya kita makan. Tuh telurnya jadinya kayak gini tuh. Bagus ya. Aku mau ininya. Alasan aja. Embi makan mie goreng udah berasa kayak nonton layar tancap tuh. Ya, kan. Gue bilang apa kan? Tumpah kan? Nggak tumpah. Suruh makan di meja malah di bawah. Siang tuh guys. Padahal dia baru loh guys dikasih cemilan. Tapi dia selalu gitu. Dia sebenarnya ini nungguin emaknya masak, nemenin, apa emang dia minta jatah sih? Ngomong apa toh? Ngomong jalumu piye toh? Ngomong dong dek, mau makan apa? Sudah cucu. Airnya ada nggak sih? Ini menunya nasi, sundubu jjigae atau sop tofu, telur gulung, kimchi timun, ikan teri. Udah, itu aja. Mari kita makan. Yuk makan yuk. Buat yang belum makan yuk makan yuk. Pedas. Enak. Maaf ya, aku makan sendiri. Anakku makan di bawah. Oke guys, aku ngabisin makananku dulu ya. Vlog aku masak sundubu sampai di sini. Kita lanjut vlog berikutnya, nggak tahu apa. Pokoknya kita lihat aja besok aku kemana, ngapain aja. Oke, makasih semuanya. Annyeong.